maskapai yang ada di sini. Ngelamar atau dilamar? Ngelamar, Kep. Oh, ngelamar. Dilamar belum, Kep. Belum kalau dilamar. Iya, jadi sambil ngelamar. Tapi siap kalau untuk dilamar? Belum sekarang ya, Belum Kep. siap? Iya. Kapan? Nanti kayaknya, Kep. Belum siap, Kep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen, dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Dari kami, Kapten Hanafi Herlim. Kali ini kita akan bicara dengan seseorang yang sangat luar biasa. Masih muda belia, seorang gadis, masih single pula, cantik, smart, dan tentunya tidak lain dan tidak bukan, dia adalah seorang pilot. Siapakah dia? Mari kita temui sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus panggil apa nih ya? Farah aja, Kep. Panggil Farah? Iya. Coba dong sebelum kita ngobrol, memperkenalkan diri dulu. Banyak mereka yang belum kenal siapakah Farah itu. Oke, Kep. Siap. Perkenalkan, nama saya Farah Sinta Dewi. Saya berumur 22 tahun. Saat ini saya bekerja di Citylink Indonesia sebagai First Officer atau Co-Pilot. Oke, selamat datang Dek Farah. Iya, Kep. Siap. Sebelumnya saya mau tanya nih, nama Farah itu tahu nggak artinya apa? Tahu, Kep? Coba apa? Artinya kebahagiaan. Cuma itu saja? Setahu saya itu, Kep. Kebahagiaan. Saya lurusin lagi ya. Iya, boleh, Kep. Boleh. Oke. Farah itu kalau dalam bahasa Arab artinya kegembiraan. Gembira. Bahasa Indonesianya artinya kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya artinya cantik. Bahasa Persianya artinya kerinduan atau ceria. Kalau orang Spanyolnya bilang alegremente. Wih. Waduh, Siap. ini orang tuamu itu nggak salah kasih nama Farah. Siap, Kep. Karena apa? Emang betul cantik, smart, bahagia, Amin. supel, dan tentunya orang yang akan menjadi calon suami kamu nanti adalah orang yang paling bahagia. Amin. Kenapa? Amin, Kep. Karena mempunyai seorang istri yang bahagia, gembira, setia, smart, dan orang tuanya pun juga pasti bangga sekali. Amin. Nggak salah deh kasih nama Farah. Amin, Kep. Terima Lalu kasih. Sintanya itu atau Dewinya mencerminkan seorang yang agung. Wah, cocok sekali. Nggak salah deh. Oke, Farah, kok bisa sih pilih profesi jadi pilot? Kira-kira motivasi awalnya tuh apa? Apakah karena memang cita-cita sejak kecil, SMP, SMA, atau arahan dari orang tua, atau ada keluarga pilot, atau apa? Coba tolong cerita. Kalau pengen jadi pilot karena cita-cita dari kecil, Kep. Really? Iya, cita-cita dari kecil. Sering lihat pesawat minta duit, terus saya pilot gitu. Itu iya, jelas waktu kecil kan pasti gitu kan, Kep. Tapi kalau pengalaman pribadi, karena dulu tuh sering naik pesawat sama keluarga, karena kan papa dinas, Kep, kebetulan. Jadi sering pindah dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Nah, dari situ kayak seneng dunia aviasi, kayak gitu. Jadi pengen cita-cita suatu saat, aku pengen jadi pilot, bawa orang tua, nganterin orang tua ke Mekah untuk naik haji, kayak gitu. Insya Allah Cita-citanya. kesampaian ya. Amin, amin. Dan Kep. sebenarnya sudah hampir kesampaian. Hampir Tapi kesampaian. karena pandemi sekarang, penerbangan ke Jeddah atau ke Mekah ditiadakan, iya. akhirnya tertunda semuanya. Betul, gitu. Sebelum kita cerita lanjut mengenai profesi sekarang, kalau boleh tahu sekolah flying school-nya di mana? Flying School di Olasia Aviation Academy di Filipina, kan? Triple I. Iya, Triple A, betul. Berapa lama sekolah di sana? Kurang lebih 10 bulan, kan? Cepat sekali. Iya, jadi saya menyelesaikan course-nya itu di bawah yang ditentukan. Jadi ditentukan itu 1 tahun, tapi karena konsiderasi nggak pulang waktu Idul Fitri, nggak pulang lagi Natal, jadi
kosong tuh slot terbang, jadi terbang terus selesai Digeber 10 ya? bulan. Iya, digeber 10 bulan selesai. Kalau boleh tahu berapa sih biaya sekolah di sana? Kurang lebih sampai endorsement di Indonesia itu 800 juta, Cap. 800 juta. Betul. Luar biasa. Tapi nggak beda-beda jauh ya. Dengan Indonesia segitu juga kurang Iya. lebih. Di sana dapat dormitory, dapat Betul, makan, betul. dapat transportasi. Iya, betul. Kenapa pilih di Filipina? Kenapa nggak di Indonesia? Jadi konsiderasi awalnya itu karena di Filipina itu kan dia negaranya mayoritas berbahasa Inggris kan, Cap. Jadi setiap hari mau nggak mau saya bisa praktis bahasa Inggris saya kalau saya pergi ke Filipina. Pertama itu. Terus kedua, dari segi fasilitas yang disediakan oleh AAA itu dia punya satu bandara dan cukup banyak pesawat. Sehingga durasi course-nya itu bisa lebih singkat daripada di Indonesia. Banyak nggak orang-orang Indonesia yang sekolah di sana? Banyak ya, 80% orang Indonesia semua. Oh iya. Iya. Dan ceweknya banyak juga? Cewek kebetulan ada 3, Cap. 1 Indonesia, 1 Myanmar, sama saya, 1 Indonesia. Oh, orang Indonesia cuma 1 ceweknya? Iya, betul. Tapi yang cowok banyak yang dari Indonesia? Banyak, betul. Bukannya kalau di sana ada yang cerita, ya ini sih nggak semua sekolah ya, ataukah mungkin dia ada yang kena tipu pada saat itu, pernah dengar nggak? Pernah sih, Cap. Tapi kebetulan sebelum pergi udah research dulu tentang kredibilitas sekolahnya. Jadi pas sampai sana udah nggak kecewa lagi. Apa yang kita bayar, ya itu yang kita dapatkan emang benar-benar itu gitu. Kalau nggak salah, dulu saya pernah dengar di Filipina itu ada salah satu sekolah, si ownernya atau si bosnya ini memerintahkan kepada siswa untuk terbang dari A ke B, bawa penumpang yang bayar, duitnya buat sang bos. Terus si siswanya hanya terbang mengantar saja, lalu pulang lagi, jam terbangnya bertambah, tapi ilmunya nggak ada, karena itu bukan ada exercise di Iya, situ. betul. Jadi jam terbangnya panjang atau banyak, tapi nggak ada latihan-latihannya. Betul. Tapi sekolahmu nggak ada ya kayak gitu? Nggak ada, Cap. Kalau di sekolah saya tuh udah jelas kayak timeline-nya dari ground class, terus habis itu flight simulator, dan real flight sampai cek tuh udah ada timeline-nya semua. Kita nggak bisa mau maju loncat atau mau mundur atau misalkan mau dipercepat 2 kali tuh nggak bisa. Oke, selama sekolah di sana ada sesuatu nggak yang mencekam? Apakah pernah misalnya yang engine failure, landing di jalan tol, atau seperti apa? Pernah nggak? Kalau pengalaman aku pernah lost com sih, kayak waktu Lost communication? iya betul. Waktu mau cross country ceritanya. Muncul atau solo? Solo, Cap. Oh iya? Iya, solo flight. Terus? Jadi hari itu saya terbang berlima, ada 5 pesawat pergi ke satu daerah gitu. Saya pesawat terakhir. Nah begitu setelah airborne, saya mau report di salah satu waypoint gitu. Tapi saya nggak bisa report. Nah, tapi saya masih bisa dengar orang transmit kayak gitu. Nah terus saat itu kan traffic lagi banyak-banyaknya karena jam 12 siang gitu kan. Akhirnya karena takut banyak traffic dari 360 degree direction, akhirnya saya putar balik. Terus coba descend ke 2000 feet, terus habis itu coba orbit di seberang Downwind. sekolah. Seberang runway Dengan gitu, harapan dilihat oleh ATC? Iya, dengan harapan di notice gitu kayak pesawat nih kenapa-napa gitu kan. Nah, tapi mereka juga nggak notice dan dari saya dengar ada 8 pesawat yang lagi touch and go di bandara Waduh, tersebut. lagi sibuk-sibuknya. Jadi lagi rame banget gitu kan. Akhirnya pilihan terakhir saya telepon lah orang operation di bawah. Saya bilang kalau ini pesawat saya lost com, saya nggak bisa transmit, tapi saya masih bisa dengar. Nah, minta tolong untuk clear traffic supaya saya bisa landing gitu kayak. Oke. Terus akhirnya dikasih clearance untuk join downwind. Pas saya join downwind, lost com semua hilang. Mati lagi. Iya, saya nggak bisa dengar dan saya nggak bisa transmit. Yang awalnya saya bisa dengar, sekarang ini nggak bisa dengar. nggak bisa dengar. Udah, akhirnya saya landing. Alhamdulillah. Pakai rocking the wing nggak? Rocking the wing, Cap. Sebelum Dikasih lampu nggak sama towernya? Nggak ada, Cap. Nggak dikasih lampu. Pas terakhir itu ditelepon aja, udah langsung join downwind. Ya udah langsung join downwind, langsung karena udah clear traffic juga, langsung landing. Pas landing di bawah udah ada 8 pesawat parkir nungguin saya landing gitu. Kebayang nggak kalau zaman sekarang atau zaman dulu nggak ada handphone, terus kejadian seperti itu? Iya. Coba. Pasti. Nggak ada komunikasi sama sekali, dia nggak tahu, kita juga nggak tahu. Iya betul, Cap. Ya itu dengan cara seperti tadi, Iya. ya rocking the wing, Rocking the wing. atau fly over the aerodrome, over the Betul. tower, supaya mereka tahu kalau kita ada something wrong. Iya betul, Cap. Tapi ya bersyukur ya. Iya bersyukur alhamdulillah. Nah, terus setelah itu Weather juga ada bagus. kejadian apa lagi yang lain?
Kalau selama itu nggak ada sih, Cap. Itu aja yang paling mencekam sih. Itu aja. Teman-teman yang lain juga nggak ada masalah ya? Kalau engine fail kan sering ya, Cap, ya, kayak begitu kan. Kadang lagi 360 overhead, kayak lagi practice gitu, mixture-nya di cut gitu, tiba-tiba mati beneran engine-nya. Iya. Mati lu. Cuman kan karena lagi 360 itu kan deket bandara dan radiusnya nggak terlalu jauh kan, jadi bisa landing dengan selamat. Oh iya. Gitu. Jadi betul-betul on reach on ya? Iya, betul, Cap. Engine field, that's my field. Iya, udah langsung aja. Tapi alhamdulillah selamat terus, nggak ada crash atau kayak Karena gitu. pernah dilatih sebelumnya kalau terjadi engine fail seperti apa prosedurnya, itu dilakukan semuanya. Dan ternyata kejadian benernya alhamdulillah selamat. Selamat, iya, Cap, alhamdulillah gitu. Itu kejadian yang mencekam ya. Iya, Cap, betul. Oke, setelah lulus dari AAA, sempat nganggur berapa lama? Alhamdulillah nggak ada nganggur, Cap. Oh iya? Alhamdulillah iya. Jadi lulus 2017, terus saya langsung endorsement di Indonesia, ya kan. Terus awal 2018 sambil ngelamar ke semua maskapai yang ada di sini. Ngelamar atau dilamar? Ngelamar, Cap. Oh, ngelamar. Dilamar belum, Cap. Belum kalau dilamar. Iya, jadi sambil ngelamar. Tapi siap kalau untuk dilamar? Belum sekarang ya, Belum Cap. siap? Iya. Kapan? Nanti kayaknya, Cap. Belum siap, Cap. Tapi pasti suatu saat ya? Iya, insya Allah. Jangan ditolak ya? Insya Allah, Cap. Terus, Ya, terus abis itu ngelamar ke beberapa maskapai di Indonesia. Buka nggak buka, Farah ngirim, Cap. Pokoknya ikhtiar aja dulu gitu kan. Terus udah ngirim, terus sambil ngisi waktu juga Farah ngambil Frozen ATPL ceritanya. Di mana? Di JATC, Cap. Oke. Nah, sambil ngisi waktu. Alhamdulillah pas lagi ngambil Frozen ATPL itu Februari dapat panggilan dari Citylink untuk rekrutmen. Terus ngikut rekrutmen sampai selesai Desember diterima di Citylink. Pernah tahu nggak berapa orang yang daftar pada saat itu di Citylink? Saat itu 2.000 orang, Cap, yang daftar. 2000-an? Iya, 2.000 orang. 2000-an orang yang mendaftar di Citylink pada saat itu. Dia ini, Farah ini termasuk yang sangat-sangat mujur dari 2000-an orang. Lalu yang dipanggil atau yang lulus screening itu berapa orang? Jadi yang dipanggil itu kan, yang aplikan itu kan ada 2.000 orang tuh, Cap. Terus yang dipanggil itu karena ada screening, sesuai dengan kriteria hanya 900-an yang bisa untuk tes. Setelah 900-an mengikuti 7 tahapan tes, terus setelah itu terakhir 70 orang yang diterima. Gitu. Jadi 70 orang resmi diterima di Citylink, tinggal menunggu proses yang berikutnya dari 2000-an orang. 70 orang itu udah selesai sampai akhir, Cap, sampai simulator cek gitu. Coba bayangkan kawan-kawan, dari 2000 orang yang mendaftar masuk dalam screening itu sekitar 900 sampai 1000 orang dan yang diterima hanya 70 orang. How lucky was. Iya, Betapa alhamdulillah rezeki. lakinya kamu ya. Iya, Cap, alhamdulillah rezeki. Harus bersyukur Betul, Cap. sampai sekian banyaknya yang bisa diterima hanya sekitar 70-an orang. Betul. Jadi sekali lagi untuk teman-teman di luar, kalau mau jadi pilot sekarang, pikirkanlah masak-masak. Farah ini termasuk pilot yang beruntung, sangat beruntung sekali bisa lolos walaupun dia tidak mempunyai koneksi siapa-siapa di Citylink. Tidak punya saudara dan keluarganya pun juga dari kalangan biasa, bukan kalangan aviation, ternyata masih bisa lolos. Iya, Selamat ya. iya, Cap, makasih, Cap. Nggak lepas juga dari ridhonya orang tua dan doa orang tua. Oh, itu Cap. pasti. Pasti, Cap. Pasti Iya, doa orang tua itu pasti menyertai kamu bisa sampai berhasil. iya, Cap. Saya juga bangga dan salut dengernya. Siap, Cap. Dan sampai diterima 70 orang, sampai terakhir bisa terbang di Citylink itu berapa lama tuh prosesnya? Setelah diterima Desember itu langsung training, Cap. 2019 awal Januari langsung training. Terus lakukan simulator untuk type rating Airbus 320. Terus setelah itu langsung line training. Setelah selesai 2019 akhir, terus rilis. Type ratingnya bayar sendiri? Bayar sendiri, Cap. Berapa duit? Kurang lebih 450 juta. 450 juta. Bukan uang yang kecil ya. Betul, Cap. Oke, terus setelah lulus langsung menjadi qualified co-pilot. Betul.
Sayang ya, nggak pernah terbang bareng ya. Belum pernah Kep, sayang banget. Mudah-mudahan nanti sempat ya. Ya udah terbang sekarang aja di sini. Oh iya. Mudah-mudahan nanti. Selama terbang di Citylink udah berapa lama jadi? Ada sekitar 8-9 bulan ya? Iya, betul. Udah punya pengalaman apa? Pengalaman sih standar aja sih Kep. Running well semuanya ya? Iya, alhamdulillah. Fine-fine aja ya? Alhamdulillah fine-fine aja. Iya, karena Citylink pesawatnya baru-baru. Betul Kep. Dan bagus-bagus, Well maintained perawatannya juga, juga iya. full maintain. Betul. Jadi kita juga tenang terbangnya. Confident ya Kep ya. Iya. Betul. Mudah-mudahan aja semua berjalan dengan lancar semuanya ya. Amin. Kep, aku boleh nyumbang sesuatu nggak Kep? Nyumbang sesuatu. Iya. Sini nggak terima sumbangan. Oh enggak Kep, kan Captain hobi pantun nih. Oh. Aku mau nyumbang juga ke pantun Kep. Oh iya? Bisa? Iya, Kep. Bisa Kep. Wah, ada saingan dong ini. Iya. Coba Coba aja Kep ya. iya. Para cobain nih Kep ya. Iya. Buah nangka lain dengan buah semangka. Cakep, Cakep. Namun sama enaknya dengan buah kue nih. cantik. Jika Anda benar-benar suka, silakan like dan subscribe channel ini. Waduh, luar biasa. Rupanya saya dapat saingan ini. Aduh jangan dong Kep. Kalau Enggak, gitu, Kep. Iseng aja, saya iseng. boleh dong sedikit nyumbang juga, tapi bukan dari saya loh. Tadi ada yang ngasih kabar, ada yang ngasih tahu, Cap, tolong dong kirimin pantun dari saya buat narasumber Captain yang cantik itu. Oh iya sih Dia ya. bilang, boleh. Apa tuh pantunnya? Nah, terus dia kasih tahu saya. Boleh dong saya bacain ya? Boleh, boleh, Tapi dari Cap. dia tuh, bukan dari saya. Oh iya siap. Bilangnya begini nih. Bila air mengalir, pastilah ke tempat yang rendah. Betul. Bila aku seorang penyair, engkaulah syairku yang terindah. Waduh. Oh, kan? Cakep. Iya. Jadi mumpung masih single ini, kalau misalnya ada yang tertarik, silahkan. Pintu terbuka. Asal yang penting serius. Ya. Tapi kapan waktunya? Silakan tanya yang bersangkutan. Iya, Kapan waktunya? Oke, kita lanjut lagi. Selama pandemi ini pasti jarang terbang dong. Betul, iya Kep. Terus pulang ke Bandung. Pulang Kep ke Bandung. Liburan di sana berapa lama liburan? Seminggu, 2 minggu? Kalau lagi nggak ada jadwal, pulang sih Kep. Nyempetin untuk pulang. Terus hobinya apa? Hobi saya tenis yang pertama, terus yang kedua berenang, yang ketiga ada hobi baru karena pandemi ini jadi bercocok tanam yaitu hidroponik Kep. Oke, hidroponik itu pohon apa saja? Kalau aku di rumah tanamnya kangkung, terus pakcoy, selada, sama cabai. Yang sehari-hari kita beli di pasar, kita tanam di rumah supaya lebih produktif aja di rumah gitu Kep. Itu pohon-pohon tersebut untuk konsumsi sendiri atau dijual? Konsumsi sendiri Kep. Banyak? Lumayan banyak Kep, cukup Oke. banyak. Sehat dong tiap hari makan sayur terus. Iya, jadinya kan selain kita ada kegiatan yang lebih positif, terus kita juga nggak harus ke pasar kan, saving money juga kan, jadi bisa untuk dari hidroponik aja. Belajar tenisnya udah lama? Dari TK kebetulan Kep. Oh iya? Iya. Jadi Muridnya Yayuk Basuki ya? enggak juga Kep. Jadi dari TK itu kalau anak-anaknya papa dibiasain untuk kenal semua olahraga. Nah, terus dari situ kita yang milih sendiri nih mana olahraga yang bikin kita happy gitu. Jadi kamu yang milih sendiri bukan disuruh? Iya, enggak Kep, enggak disuruh sama sekali. Tapi nggak kuat dong waktu TK megang raket segitu berat. Enggak Kep, jadi dari TK tuh diajak dulu ke lapang, seneng gitu loh Kep, seneng megang bolanya, seneng ngejar-ngejarnya, seneng mukul-mukulnya kayak gitu. Diseriusin dari SD dimasukin ke klub tenis gitu. Di Bandung ada Kep di Taman Maluku. Terus ya udah dari situ seneng Kep sama Jadi, tenis. boleh dong kasih mereka teman-teman kita yang di luar seperti apa kalau lagi latihan tenisnya? Waduh, ada videonya Kep nanti masukin silakan. aja. Silakan nonton videonya. Iya, Sekali waktu bisa main sama saya dong. boleh Kep. Kalau saya tenis meja, Oh iya, sama betul. tenisnya, tapi Sama. tenis meja. Iya. Jadi di lapangan kita taruh meja, kita main di situ. Iya, boleh. Iya. Biar sama lagi Kep ya. Iya. Bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuan yang kusesali. Jangan sedih para netizen sejati. Minggu depan kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigo. Thank you. Ya, sampai jumpa lagi. Sukses buat kamu dan semoga karirmu selalu melonjak. Dan salam untuk orang tua. Sip. Terima kasih Ya, bye bye.